Jua-jua man banta krina khususnya kam orang tua kami Zaitun. Jumpakah kita ibas PA secara online bas paksa enda. Ope dengar ras-ras kita morati karena kata dibata si jadi nas PA anta bas minggu enda si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sehken kami bujurman bandu Tuhan, ibas kelengati ras lias satendu, sinemani perdalinan kegeluhan kami, ibas masa-masa pandemi COVID-19 NDP, igejapkan kami, kelengati ras kuasandu, sirbahanca kami menjuah-juah. Malam hati kami terpuji gelarndu, janah ibas paksa enda ngokaseh kami ngelakukan PA secara online kesahdu sibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami sing ngajari ras si pepanken katandu kubas pusuh kami si pengasuh kami ndalan kencabas geluh kami si tep-tep wari kam sing ngajari ras singurapi kemahandu gelah ngasuk kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu ngerana dagi kam Tuhan arah nas PA kami ngusikap kami dengkahkan firman Tuhan ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu haleluya amin. Zaitun sini kelengi kami nas peanta bas mingguenda ibuat ibas padan simbaru sada Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini dengan tema ertotolah kata waripe, ya, berdoalah senantiasa atau tetaplah berdoa. Tujuan gelas Zaitun gejapkan perkuah ate dibata ibas geluhna si tep-tep wari. Zaitun sini kelengi kami adalah kam lupa bahwa di tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2020 2 minggu yang lewat nas PA kita sebenarnya persis sama, ya, diambil dari bahan yang sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18, tapi dengan tema yang berbeda. Ya. Kalau kemarin tema kita diangkat dari ayat 16, bersukacitalah senantiasa, kata waripe ermeriah ukur. Tapi di PA kita sekali ini temanya tetaplah berdoa. Sehubungan dengan nama minggu Rogate yang artinya ialah berdoa. Zaitun yang kami kasihi untuk menyegarkan kita kembali tentang bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah ermeriah ate. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami perlawanan dari orang-orang Yahudi yang menolak Injil. Dan ajakan ini merupakan tepat sesuai dengan konteksnya. Karena pada waktu itu jemaat sedang mengalami kesusahan. Karena apabila ajakan bersukacitalah senantiasa
ditujukan kepada jemaat yang sedang aman, yang sedang damai, semua berjalan seperti keinginan, maka firman itu kurang relevan. Sebab keadaan yang baik, keadaan yang damai, keadaan yang tenang, tanpa dipanggil untuk bersukacita senantiasa, sebenarnya kondisi itu menjadikan mereka ada di dalam sukacita. Seperti kemarin kami sampaikan, kalau misalnya ada orang tua yang anaknya diwisuda, kemudian nilainya cum laude, kemudian pada waktu dia diwisuda sudah ada pekerjaan yang menanti, tanpa kita undang mereka bersukacita, keadaan itu pasti membuat mereka ada dalam bahagia dan sukacita. Oleh karenanya sangat tepat firman ini ditujukan kepada jemaat yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan dan kesusahan. Karena itu kemarin kami sudah sampaikan ada 5 ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita bahwa dalam setiap waktu, sekalipun keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan, kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama tentu kita ingat Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Tentu ini membuat kita bersukacita karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Berarti dalam kesukaran, dalam hal yang tidak seperti yang kita kehendaki, seperti yang dikatakan tadi, dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa Allah tidak pernah memberikan pencobaan, kesukaran, kesusahan kepada kita melampaui kekuatan kita. Karena itu kita percaya bahwa segala pergumulan, kesusahan yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan tahu kita sanggup mengatasinya. Tuhan juga akan menolong kita serta memberikan jalan keluar bagi kita. Kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, bahwa penderitaan itu tidak lain adalah ujian iman. Emas saja harus melewati api untuk mendapatkan kemurniannya, apalagi iman kita. Penderitaan merupakan ujian untuk memurnikan iman kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Yakobus 1 ayat 2, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena pencobaan, penderitaan, kesusahan itu akan menimbulkan ketekunan di dalam hidup kita, dan ketekunan itu pada akhirnya berbuahkan kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Jadi itulah alasan mengapa kita dapat bersukacita dalam segala hal ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini tema kita tetaplah berdoa. Zaitun yang kami kasihi, bukan hanya Paulus, tapi Yesus juga mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan itu kita tahu, yang sampai sekarang sering kita naikkan sebagai doa penutup di ibadah-ibadah kita, di PA-PA kita, di PJJ-PJJ kita, yang kita sebut ialah doa Bapa kami, atau doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri mengajar kita berdoa. Dan Yesus bukan hanya mengajar murid-muridnya berdoa, tapi Dia sendiri memberikan teladan bahwa di dalam hidupnya betapa pentingnya berdoa itu dalam seluruh pelayanan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus memiliki kebiasaan pagi-pagi benar berdoa. Bahkan malam-malam pun Yesus sering berdoa. Mengapa begitu penting berdoa? Karena berdoa atau doa itu sendiri adalah sarana manusia
menghampiri Tuhan. Ketika Tuhan datang menghampiri manusia lewat firman-Nya, manusia datang menghampiri Allah di tahtanya di sorga melalui doa. Jadi doa itu merupakan jembatan dari bumi menuju sorga. Jembatan manusia menghadap Allah di tahtanya yang kudus. Oleh karenanya kami mau menyampaikan mengapa doa itu begitu penting. Mengapa setiap hari kita harus berdoa. Di sini kami angkatkan 4 hal. Yang pertama ialah doa merupakan sarana manusia mengungkapkan kepada Tuhan baik keluhan mereka, baik meminta pertolongan, baik mengakui kesalahan. Doa merupakan sarananya. Dan tentu setiap hari kita perlu meminta penyertaan Tuhan. Setiap hari kita perlu meminta supaya Tuhan memberikan berkat dan kasih karunia-Nya kepada kita. Bayangkan saja doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti mengajari kita setiap hari berdoa, menyampaikan kepada Tuhan keinginan-keinginan kita, permohonan-permohonan kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, doa merupakan sarana kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengucapkan rasa sukacita kepada Tuhan ketika kita boleh mengalami berbagai-bagai pertolongan, kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi tentu setiap hari Tuhan sediakan yang baik buat kita. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Tuhan sediakan hari bagi kita. Dan untuk itu kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi doa merupakan sarana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, doa merupakan membuka kuasa surga turun ke bumi. Jadi mungkin kita ingat cerita tentang peperangan orang Israel dengan orang Amalek. Pada waktu itu Musa mengatakan kepada Yosua, pilihlah orang-orang yang gagah berani untuk berperang melawan Amalek. Sementara aku, kata Musa, bersama dengan Hur dan Harun akan pergi ke atas bukit. Dan apa yang kita tahu, Zaitun yang kami kasih, di atas bukit Musa berdoa dan tangannya ditopang oleh Harun dan Hur. Artinya ketika tangan Musa terangkat, di sanalah kuasa Tuhan turun sehingga Yosua bisa mengalahkan bangsa Amalek. Dan ini sering kita katakan, ketika manusia angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Berarti berdoa ialah menghadirkan kuasa surga, menghadirkan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat yang mau saya sampaikan kepada orang tua kami, Zaitun yang kami kasihi, doa adalah senjata melawan kekuatan iblis. Doa adalah senjata melawan kuasa setan. Karena kuasa setan, kuasa iblis tidak dapat dilawan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan kita. Tidak mungkin. Karena itu satu-satunya senjata yang bisa melawan kuasa iblis ialah doa. Jadi luar biasa. Oleh karenanya patut dan wajar setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Namun dalam kesempatan ini kami juga sampaikan kepada orang tua kami hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan doa. Yang pertama, doa dan iman percaya. Wah, dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa yang telah kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan dikabulkan kepadamu. Jadi iman sangat penting. Percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam Yakobus 1 ayat 6 juga dikatakan, hendaklah engkau memintanya dengan iman, sebab orang yang meminta dengan mendua hati tidak perlu mengharapkan bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita itu. Jadi iman sangat penting di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, doa dan kehidupan yang berkenan. Kan kita tidak mungkin berdoa dengan leluasa kepada Tuhan, namun hidup kita selalu ada di dalam kejahatan dan dosa. Kan tidak mungkin. Oleh karenanya
dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti hubungan antara doa dan kehidupan yang benar harus juga diperhatikan sehingga doa kita menjadi berkuasa. Dan yang keempat di sana juga dikatakan dalam berdoa ingat kita mengutamakan kehendak Tuhan. Ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sekiranya mungkin biarlah calung ini berlalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Jadi doa mengutamakan selalu kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, melainkan doa mengutamakan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, doa dan perbuatan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi tidak mungkin doa tanpa perbuatan. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita juga melakukan bagian kita supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Inilah mengapa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan yang terakhir di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kemarin juga kami sudah sampaikan kepada kita bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tentu dalam kondisi baik, dalam hal-hal semua tenang, mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur ketika di dalam hidup kita terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan? Mari, dan kemarin kami sudah ingatkan kepada kita, lihatlah bahwa dalam segala kejadian ketika kita melihat dengan mata iman, pasti di dalamnya ada yang baik yang Tuhan sediakan, dan yang baik itu cukup membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami percaya dalam segala hal pasti ada yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Orang tua kami Seitun sini kelengi kami, bagi ninandai temanta ertotolah kata waripe endra ndilo kita, ndilo orang tua kami Seitun memiliki kehidupan doa yang teratur, memiliki kehidupan doa yang disiplin, karena Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita. Bahkan dalam pergumulan yang berat, khususnya ketika kita tahu di Taman Getsemani, bagaimana Yesus datang ke hadapan Allah Bapa, memohon kekuatan kepadanya, sehingga dia mampu melewati penderitaan itu, taat sampai matinya di kayu salib. Jadi kita perlu membangun kehidupan doa yang disiplin di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan menolong kita, menguatkan kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir sekali lagi kami sampaikan, doakanlah apa yang engkau inginkan, totokanlah kai syarat kendu, tapi juga lakukanlah apa yang kita doakan. Bagi Nina rusus sebegi, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Artinya kita tidak mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan tentang keinginan kita, rencana-rencana kita, tapi kita juga perlu melakukan bagian kita setelah kita mendoakan kepada Tuhan. Jadi berdoa, memberikan kepada Tuhan yang menjadi bagian Tuhan, melakukan bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita. Senantiasa berdoa, tetaplah berdoa, Tuhan memberkati kita. Amin. Si tutup peanta, mari ras kita bertoto. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh mendengar firman-Mu tentang bagaimana kami setiap hari berdoa senantiasa. Karena hidup dan kekuatan kami bersumber daripadamu. Engkaulah penolong kami, dan doa merupakan sarana bagi kami menghampiri tahta Allah. Doa merupakan pintu terbukanya kuasa surga untuk turun ke bumi, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua orang tua kami Seitun,
khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan yang prima. Tuhan kiranya memberikan sukacita, damai sejahtera, hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hati yang bersukacita, hati yang bersyukur merupakan berkat untuk kesehatan kami, obat yang mujarab bagi kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuhnya lemah atau berobat jalan, berobat di rumah. Kami angkatkan doa kami kepada Tuhan buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, saudara kami Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia, Bapak Ika Guru Singa, Bapak Aleta Purba, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nande Laura Tepu, Nande Linda Sembiring, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Bru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Sembiring, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberikan kesehatan yang sempurna kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami. Demikian juga kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit sebagai dokter, perawat, suster, penjaga keamanan, supir ambulan, semua yang bekerja di rumah sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanannya, merawat dan mengobati orang-orang yang sakit. Dan mari Tuhan, Engkau berikan kesembuhan atas mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami. Biarlah mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, semuanya bersehati bersama-sama melawan virus corona ini. Bagi ilmuwan-ilmuwan yang sedang mencari antivirus ini, berikan kepada mereka hikmat kepintaran ya Tuhan, sehingga ditemukan obat antivirus ini, sehingga orang-orang yang terkena boleh segera sembuh. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga orang tua kami, anak-anak dan kempu-kempu orang tua kami. Biarlah kesehatan, kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dan dosa-dosa kami. Dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagendam mankam krina orang tua kami Seitun, sekali nari seken kami menjuah-juah Tuhan si masu-masu kita krina. Amin.